Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah nih by request ya, banyak teman-teman yang nanyakan bagaimana petualangan dari Nindi maupun Miftah. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Ibu Neneng Dewi NS, penulis asal Garut, Jawa Barat, yang mana mengisahkan tentang petualangan Miftah dan juga Nindi. Keren pakai banget kisahnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, silakan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jangan lupa teman-teman lonceng notifikasinya ya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor, misteri, sugihan, bunga Kamboja. Pagi itu, di sebuah rumah kecil yang sederhana namun asri, tampak kesibukan para penghuninya. Sebuah rumah panggung yang dihuni 3 orang, yaitu Pak Idris dengan istri dan anaknya. Di sekeliling rumah tampak berjejer pohon singkong, labu siam dan katuk yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan pemilik rumah untuk dimasak sebagai makanan dan bahan sayuran. Sebuah kandang ayam sederhana yang terbuat dari bambu juga tertata apik di samping rumah tersebut. Posisi rumah yang sedikit menjorok ke dalam dan jauh dari jalan membuat suasana rumah terasa begitu tenang dan juga nyaman. Saat itu, nampak Bu Yani yang sedang sibuk menggoreng singkong di dapur untuk sang suami dan anaknya sarapan. Kebetulan, pagi itu Pak Idris, suami dari Bu Yani yang berprofesi sebagai penggali kubur, mendapat panggilan untuk menggali makam seorang tetangganya yang baru saja meninggal dunia. Tak lama kemudian, Hendra, anak mereka yang baru saja lulus SMA, terlihat membawa 2 buah pacul dari tempat penyimpanan barang-barang. Pacul itu rencananya akan dipergunakan olehnya dan juga sang ayah. Hari itu Hendra diajak oleh ayahnya untuk membantunya bekerja. Selepas lulus SMA, Hendra sudah memasukkan lamaran ke beberapa pabrik untuk mendapatkan pekerjaan, namun hingga kini belum juga ia mendapat panggilan. Sebenarnya Hendra tak tega melihat kedua orang tuanya yang masih harus bekerja di usia mereka yang mulai renta. Sambil menunggu lowongan pekerjaan, Hendra sering membantu ayahnya ketika mendapat panggilan untuk menggali kubur atau sekedar membersihkan makam di TPU. Hendra juga tak jarang membantu sang ibu membuat uli ketan lalu mengantarkannya ke warung-warung terdekat. Melihat Hendra yang sangat rajin membantu kedua orang tuanya, sebenarnya Pak Idris merasa bangga ya. Dirinya sangat bahagia memiliki anak seperti Hendra yang berbakti kepada orang tua. Begitu juga dengan Bu Yani yang terkadang secara diam-diam sempat meneteskan air mata bahagia ketika melihat Hendra anaknya yang sangat rajin membantu kedua orang tuanya. Tak pelak jika Pak Idris dan Ibu Yani nampak sangat menyayangi anaknya tersebut. Saat itu, Hendra kemudian meletakkan kedua cangkul yang dibawanya tadi di depan teras dan terdengar panggilan sang ibu dari dalam rumah. Hendra, Hendra. Tak lama berselang muncullah sang ibu yang berjalan dari arah dapur sambil membawa nampan berisi 1 piring singkong goreng dan 2 gelas kopi hitam yang masih mengepul. Di situ, aroma kopi hitam yang baru saja diseduh sungguh menggugah selera. Bapak, Hendra, ayo sarapan dulu atuh. Ini ada goreng singkong sama kopi. Mumpung masih panas, ucap Bu Yani seraya meletakkan nampan tersebut di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk digrogoti rayap. Wah, lihatnya aja udah bikin Hendra lapar, Bu, kata Hendra seraya bergegas duduk di kursi lalu mengambil sepotong singkong goreng yang ada di atas piring lalu mengunyahnya. Pelan-pelan atau Hendra makannya. Gimana nanti kalau keselak? Tegur Bu Yani sambil mengusap pundak Hendra dengan penuh kasih sebelumnya ia meninggalkan ruang tamu untuk menuju dapur.
Pak Idris yang baru saja selesai berpakaian tak kalah sumringahnya melihat apa yang sudah terhidang di atas meja. Dirinya pun langsung duduk di atas kursi yang berhadapan dengan Hendra, lalu tanpa basa-basi menyeruput kopi manis yang masih mengepulkan asap tersebut. Ayah dan anak itu pun menikmati sarapan yang tersaji secara sederhana tersebut dengan penuh kenikmatan. Hingga suatu hari, Susan, tetangga jauh mereka, meminta bantuan kepada Pak Idris untuk membersihkan makam almarhum Rudi suaminya. Akan tetapi, saat itu Pak Idris sedang mengalami sakit di pergelangan kakinya. Akibatnya tugasnya pun itu digantikan oleh anaknya Hendra. Mendapati itu, Hendra pun dengan sigap langsung pergi menuju pemakaman umum tempat almarhum Rudi dimakamkan. Namun saat telah sampai di tempat tujuan, Hendra di situ agak sedikit terkejut kalau melihat kondisi makam yang sama sekali tidak terurus. Rumput liar sudah tumbuh di mana-mana hingga menutupi hampir seluruh makam. Belum lagi sampah dedaunan dari pohon beringin yang berada di atasnya juga menumpuk. Patok nisan yang hanya terbuat dari kayu mulai bolong-bolong digerogoti rayap. Belum lagi tanah makamnya yang terlihat retak-retak dan permukaan tanahnya juga mulai sedikit amblas ke dalam. Makin menambah kesan kalau makam itu memang tak terurus. Padahal Rudi belum lama meninggal, baru sekitar setahun yang lalu, dan selama itu juga Susan menyandang predikat janda sampai sekarang. Tapi rumput ilalang yang menghalangi jalan menuju ke sana sudah tinggi dan sempat menyulitkan Hendra untuk masuk. Bahkan kulit Hendra sempat luka terkena gesekan rumput ilalang yang tak sengaja ia lewati. Hendra sempat meringis merasakan perih di kulitnya yang terkena gesekan. Heran, kenapa makam Kang Rudi nggak keurus begini? Apa Teh Susan teh nggak pernah nyekar ke sini? Padahal jarak makam sama rumah Teh Susan sama sekali nggak jauh. Jalan kaki 5 menit juga nyampe, bisik Hendra dalam hatinya. Tapi Hendra tak mau membuang-buang waktu dengan memikirkan kondisi makam Rudi yang sungguh memprihatinkan itu. Dengan sigap, Hendra memangkas, mencabuti rumput-rumput ilalang liar yang tingginya hampir sepundaknya itu. Lalu, ia mulai membersihkan makam dari semua sampah dan dedaunan. Patok kayu sebagai pertanda nisan yang sempat miring posisinya juga sempat Hendra betulkan kembali posisinya agar kembali tegak. Belum mulai membanjiri tubuhnya, wajah Hendra juga mulai dibasahi keringat yang disekanya dengan punggung tangan. Setelah selesai, Hendra pun langsung mencuci tangannya yang kotor karena dipenuhi tanah dengan air bersih yang dibawanya memakai botol bekas air mineral. Setelah itu, Hendra pun terlihat langsung mengeluarkan buku Yasin kecil yang ia simpan di saku celananya. Dengan khusyuk, Hendra mulai membacakannya seraya berjongkok di samping makam Rudi. Namun, baru saja Hendra mulai membacakan surah Yasin sebanyak 3 ayat, tiba-tiba bunga kamboja mulai berjatuhan dari atas. Awalnya hanya 1-2 kuntum saja, namun lama-kelamaan malah semakin banyak jumlahnya hingga memenuhi makam Rudi. Bahkan beberapa kuntum bunga kamboja tersebut ada yang mengenai kepala serta punggung Hendra. Spontan Hendra menghentikan bacaan Yasinnya karena ia terkejut dari mana asal kemunculan bunga kamboja itu. Dia pun melihat ke atas. Terlihat hanya ada pohon beringin berukuran raksasa yang menaungi makam Rudi dan juga beberapa makam yang berada di bawahnya. Karena penasaran, Hendra pun celingukan ke kiri dan ke kanan makam Rudi. Sama sekali tak ada satupun pohon kamboja yang tumbuh di sekitarnya. Bahkan bisa dikatakan pemakaman umum di sana lebih didominasi dengan pohon beringin, pohon kelor, dan pohon waru. Hampir tak ada ditemukan pohon kamboja. Aneh, ucap Hendra pada dirinya sendiri. Untuk beberapa saat Hendra hanya diam mematung, memikirkan kejadian aneh yang barusan dialaminya. Tak lama kemudian, semilir angin berembus melewati tubuhnya. Angin yang menebar harumnya wangi khas bunga kamboja. Bulu kuduk Hendra pun sontak meremang. Pasti ada yang gak beres ini. Lebih baik pulang aja, kata Hendra seraya bergidik ngeri. Dengan tergesa, Hendra membereskan alat-alat untuk membersihkan makam yang tadi ia bawa dalam sebuah kantong kumal berwarna hitam, sedangkan cangkul ia panggul di atas bahu.
Baru saja Hendra beberapa langkah berjalan meninggalkan makam Rudi, tiba-tiba sebuah suara halus seorang perempuan yang dikenalnya memanggil namanya. "Mau kemana, Mas Hendra?" Hendra spontan menghentikan langkahnya, lalu membalikkan badan menuju arah datangnya suara. Tepat di depannya sudah berdiri seorang perempuan muda berusia sekitar 20 tahunan, berparas cantik dan mengenakan kebaya berwarna hitam. Kontras sekali dengan warna kulitnya yang putih mulus. Tubuh perempuan muda tersebutlah yang mengeluarkan wewangian khas bunga Kamboja yang sempat membuat Hendra seolah terbius oleh kearumannya. "Teh Susan?" Hanya itu yang bisa diucapkan Hendra. Jujur, sebagai laki-laki normal, Hendra tak bisa memungkiri pesona kecantikan yang dimiliki oleh Susan. Laki-laki mana yang tidak tertarik bila melihat perempuan secantik Susan, apalagi Hendra yang masih berstatus lajang. "Iya Kang, saya teh kesini cuma untuk mastiin Kang Hendra sudah beres membersihkan makam Kang Rudi atau belum," ucap Susan pelan, namun diakhiri dengan sebuah senyuman manis berlesung pipit yang makin menambah aura kecantikannya. "Oh iya, sudah kok teh, ini baru aja beres. Ini makanya saya mau pulang." Hendra yang masih terbius oleh pesona kecantikan Susan sempat tergagap menjawabnya. Sadar kalau Susan menyadari dirinya dipandang lekat-lekat oleh Hendra, Hendra pun langsung menundukkan wajah. Dia malu aksinya ketahuan oleh Susan, tapi bukannya marah. Susan malah kembali melemparkan senyuman manis hingga membuat Hendra menjadi semakin salah tingkah. "Jangan pulang dulu ke rumah tuh Kang. Gimana kalau Kang Hendra mampir dulu ke rumah saya? Kang Hendra pasti kan capek habis bersihin makam. Nanti saya bikinin kopi. Gimana? Mau ya?" Suara lembut Susan seakan membius Hendra. Ditambah ajakannya yang membuat Hendra tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hendra hanya menjawab dengan anggukan. Susan terlihat tersenyum puas karena Hendra tak menolak ajakannya. Lalu Hendra memberi isyarat dengan tangan kanannya agar Susan berjalan duluan di depannya. Hendra pun mengikutinya masih dengan detak jantung yang tak beraturan. Hendra yang terbiasa tinggal di sebuah rumah sederhana bersama kedua orang tuanya sempat takjub, berdecak kagum saat ia memasuki rumah mewah milik Susan. Sebuah rumah berarsitektur modern dengan tinggi 3 lantai itu memang terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Mulai dari pemilihan warnanya yang unik, yaitu paduan warna putih dan kuning mirip warna bunga Kamboja. Juga halamannya yang sangat luas itu, anehnya, hanya ditanami oleh pohon Kamboja yang memenuhi sekeliling rumah. Entah kenapa, saat mulai memasuki rumah Susan, Hendra seperti merasakan aura mistis yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hendra berkali-kali mengusap bulu kuduknya yang sedari tadi merinding tanpa ia sadari. "Silakan masuk Kang, jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah sendiri." Suara lembut Susan sempat mengagetkan Hendra. Hendra menganggukkan kepala dengan sungkan. "Iya teh," ucap Hendra, lalu ia duduk di sebuah kursi rotan yang ditunjuk oleh Susan. "Tunggu sebentar ya, saya mau bikin kopi sama cemilan ya," kata Susan. Lalu Susan melangkah ke dapur, meninggalkan sisa-sisa wangi bunga Kamboja yang masih santer terhirup oleh Hendra. Tak lama kemudian, Susan pun kembali dengan nampan berisi sepiring roti, 2 gelas kopi hitam, dan sepiring lagi yang berisi beberapa kuntum bunga Kamboja segar yang kemudian Susan hidangkan di atas meja. Melihat itu, Hendra sempat heran. "Buat apa teh Susan nyuguhin sepiring bunga Kamboja di atas meja?" tanya Hendra dalam hati. Namun Hendra tak berani bertanya langsung pada pemilik rumah karena ia takut menyinggung perasaan Susan. Akan tetapi Susan seperti bisa membaca isi pikiran Hendra. "Kenapa? Kang Hendra heran ya kenapa saya nyungguhin bunga Kamboja? Tenang aja tuh Kang, ini mah bukan buat Akang, tapi buat saya," ucapnya seraya menebar senyum manisnya. "Ayo, silakan dinikmati kopi sama rotinya Kang. Maaf, saya belum ke pasar, jadi cuma ada roti di rumah," tanda Susan. Tanpa menunggu jawaban dari Hendra, Susan tanpa malu-malu langsung meraih sekuntum bunga Kamboja segar yang ada di depannya. Langsung kemudian ia mengunyahnya pelan-pelan layaknya seperti sedang menikmati makanan yang lezat.
Setelah satu kuntum bunga kamboja itu habis, Susan kembali mengambil kuntum bunga kamboja lainnya yang tersaji di atas piringnya hingga ludes. Lagi-lagi Hendranya terdiam melihat hal tak lazim yang baru pertama kali ini ia lihat seumur hidupnya. Namun Hendra kembali seperti terhipnotis karena tak sanggup untuk mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya. Hendra pun kembali menikmati suguhan kopi dan roti yang disajikan oleh Susan. Singkat cerita, Susan pun memberikannya uang sebanyak 200.000 sebelum Hendra pulang sebagai upah dari pekerjaannya membersihkan makam mendiang Rudi suaminya. Di situ Hendra sempat ragu untuk menerimanya karena bagi Hendra upah tersebut terlalu banyak, tapi Susan tetap memaksa Hendra untuk menerimanya. Bahkan Susan tanpa malu-malu menyelipkan uang tersebut langsung ke tangan Hendra. Hingga kulit mereka pun bersentuhan, Hendra hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena wangi aroma bunga kamboja itu kembali menggodanya. "Terima kasih ya teh, saya pamit dulu. Assalamualaikum," ucap Hendra sambil melangkah meninggalkan rumah Susan. Tapi Susan sama sekali tidak menjawab salam dari Hendra. Dia hanya menjawab dengan anggukan kepala lalu tersenyum. Setelah Hendra meninggalkan rumahnya, Susan menatap punggung Hendra dengan tatapan dingin penuh misteri. Sebenarnya Hendra sempat merasa aneh kenapa Susan tadi tak menjawab salamnya. Namun Hendra memilih tak mengambil pusing akan hal itu karena dia hanya ingin segera sampai di rumah dan membersihkan badannya yang sudah dibasahi oleh keringat. Pak Idris yang menyambut kedatangan Hendra di rumah tampak heran kala melihat Hendra yang senyum-senyum sendiri. "Kamu kenapa, Hen?" tanya Pak Idris yang sedang melipat sajadah. Ia habis melaksanakan ibadah sholat asar. "Gak apa-apa kok Pak," jawab Hendra sedikit tersipu. Dia merasa malu karena ketahuan sang ayah dari tadi hanya senyum-senyum sendiri membayangkan kecantikan Susan. Tak lama kemudian, datanglah sang ibu yang baru saja selesai berkeliling menjual uli ketan. Tiba-tiba, Bu Yani berkata, "Tumben, rumah kita wangi bunga kamboja, Pak." "Siapa yang bawa bunga kamboja?" tanya Bu Yani seraya mengendus-ngendus. Hidungnya mengitari sekitar rumah untuk memastikan jika indera penciumannya tidak salah. Sang ayah dan juga Hendra yang mendengar pertanyaan dari ibunya spontan terkejut karena perasaan mereka sedari tadi sama sekali tidak mencium aroma wangi bunga kamboja di dalam rumah. "Masa sih Bu? Kok Bapak nggak nyium wangi apa-apa? Yang ada mah Bapak malah nyium bau keteknya Hendra yang belum mandi." Sahut Pak Idris sambil terkekeh. Suara tawa Pak Idris begitu renyah hingga membuat Bu Yani jadi ikut tertawa. Sebaliknya Hendra yang merasa disindir langsung memasang wajah masam. Tanpa menunggu disindir kembali, Hendra langsung meraih handuk yang tergantung di dekat dapur. Iya, ini juga Hendra mau mandi atuh Pak," jawab Hendra yang masih bersungut-sungut lalu berjalan menuju kamar mandi. Suara tawa dari Pak Idris dan Bu Yani masih terdengar keras dari ruang tamu, membuat Hendra tak sabar segera ingin masuk ke dalam kamar mandi untuk membilas tubuh lelahnya. Akan tetapi, langkah Hendra terhenti saat ia menutup pintu kamar mandi. Ia merasa heran, kenapa tiba-tiba terdapat banyak sekali bunga kamboja yang berserakan di lantai kamar mandinya. Padahal selama ini, setahu Hendra, kamar mandi di dalam rumahnya ini selalu bersih karena Bu Yani rajin menyikat lantai kamar mandinya setiap hari. Hendra juga makin kaget saat ia melihat bunga kamboja tersebut juga terlihat memenuhi bak kamar mandinya, sesuatu yang tak pernah ia alami dan ia lihat sebelumnya. "Aneh," gumam Hendra. Kembali Hendra tak mau ambil pusing akan hal itu karena tubuhnya yang berkeringat mulai membuatnya merasa gatal. Pada akhirnya Hendra pun langsung mandi agar tubuhnya kembali segar. Tapi tanpa Hendra sadari, jika selama dirinya mandi terdapat banyak bunga kamboja yang segar berjatuhan dari atas kepalanya. "Pak, tumben di lantai kamar mandi sama bak air kamar mandi penuh sama bunga kamboja. Apa itu Bapak ya yang sengaja masukin?" tanya Hendra kepada sang ayah. "Kamu ngomong apa sih, Hen? Emangnya kamu pikir Bapak nggak ada kerjaan apa? Dari tadi teh Bapak cuma tiduran. Kaki kanan Bapak bekas jatuh masih sakit," bantah Pak Idris. Karena penasaran,
Hendra pun langsung mengajak sang ayah untuk melihat langsung ke kamar mandi. Namun di situ kembali keanehan terjadi. Seketika lantai kamar mandi dan bak airnya bersih, sama sekali tak ada satupun bunga kamboja terdapat di sana. Mendapati itu, Hendra pun sampai mengernyitkan keningnya seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aneh banget, padahal tadi kamar mandi ini penuh sama bunga kamboja, katanya. Namun Pak Idris menanggapinya dengan sudut pandang yang berbeda. Dia menganggap jika itu hanya halusinasi Hendra saja, apalagi Hendra yang baru datang dari pemakaman umum, harusnya pas ke sana itu permisi dulu. Takut jika ada penghuni tak kasat mata yang menganggap Hendra tak sopan, kemudian menempel padanya hingga sampai ke rumah. Bu Yani yang mendengarnya juga mengiyakan. Ia meminta kepada Hendra agar selalu menjaga sikap dimanapun ia berada, apalagi di tempat seperti pemakaman umum sebagai salah satu tempat yang dianggap sakral di kampungnya. Sementara itu di rumah Susan, di sebuah ruangan yang lebih mirip disebut tempat sesaji, terlihat dirinya tengah hikmat bersila seraya memejamkan matanya. Di depannya tersaji dupa beberapa sesajen berupa makanan, buah-buahan, dan kopi hitam. Tak lupa sepiring besar bunga kamboja segar. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Susan membuka matanya. Lalu ia mulai mengambil kuntum bunga kamboja yang ada di depannya. Kemudian perlahan ia kunyah sampai habis. Kembali ke rumah Hendra. Malam itu dirinya tak bisa tidur. Hendra terlihat sangat gelisah. Entah kenapa bayangan wajah Susan yang cantik seakan tak bisa hilang dari pupil matanya. Wajah cantiknya, senyum manis berlesung pipit miliknya, dan tutur katanya yang lembut benar-benar tak bisa dilupakan Hendra. Sampai akhirnya rasa kantuk pun berhasil mengalahkannya hingga Hendra tertidur. Sesaat setelah Hendra terlelap, kembalilah hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja dari atas tubuhnya kembali berjatuhan bunga kamboja yang entah dari mana asalnya. Semua bunga kamboja tersebut memenuhi ranjang yang ditempati Hendra, bahkan sebagian menutupi tubuhnya yang terbalut selimut tebal. Sementara itu di kamar orang tuanya, sang ibu nampak sedang berbincang serius dengan suaminya Pak Idris mengenai bau bunga kamboja yang tadi dicium Bu Yani saat masuk ke dalam rumah. Namun Pak Idris yang memang tidak mencium sama sekali kembali membantah pernyataan istrinya itu. Sudah tuh Bu, jangan dipikirin. Bisa jadi ibu kecapean habis jualan uli ketan keliling, makanya jadi berhalusinasi begitu, kata Pak Idris seraya memijat-mijat kaki kanannya yang masih terasa sakit. Di situ Bu Yani tak lantas langsung menyetujui pendapat dari suaminya karena ia yakin sekali jika tadi sore sama sekali tidak berhalusinasi, karena aroma bunga kamboja tersebut memang betul-betul nyata ia cium saat masuk ke dalam rumah. Ibu takut itu pertanda kurang baik buat keluarga kita, Pak, tutur Bu Yani dengan wajah yang menyiratkan kegelisahan. Sudah tuh Bu, gak perlu dipikirin, nanti malah ibu jadi sakit mikirin yang begituan, kata Pak Idris sambil menguap menandakan jika dia sudah tak kuat untuk menahan kantuk. Walaupun kesal karena curhatannya tak ditanggapi, namun akhirnya mau tak mau Bu Yani memilih untuk ikutan tidur menyusul sang suami. Namun baru saja terlelap beberapa menit, Bu Yani sayup-sayup mendengar suara benda jatuh dari arah kamar Hendra. Mendengar itu dirinya khawatir sekaligus takut. Jangan-jangan itu suara maling, batin Bu Yani dalam hati. Dengan bergegas dirinya pun langsung membangunkan Pak Idris suaminya. Pak, bangun Pak. Pak, bangun atuh Pak. Rupanya teriakan Bu Yani tak berhasil membangunkan Pak Idris karena ternyata sang suami yang tadi sebelum tidur sempat meminum obat. Akibatnya tidurnya begitu lelap hingga sulit untuk dibangunkan. Malah yang terdengar jelas hanya dengkurannya saja yang membuat Bu Yani menjadi tak tega untuk memaksa sang suami bangun. Perlahan Bu Yani pun turun dari atas ranjang lalu melangkah pelan menuju kamar Hendra. Setibanya di depan kamar Hendra, tiba-tiba Bu Yani langsung tersentak. Astagfirullah, ya dirinya dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Bagaimana tidak, saat itu Bu Yani melihat banyak sekali bunga kamboja berserakan di depan kamar Hendra. Bu Yani juga sempat mengucek-ngucek matanya untuk memastikan
apa yang dilihatnya itu nyata dan tidak sedang berhalusinasi atau sekedar salah lihat. Bahkan dirinya sempat meraih salah satu bunga kamboja yang tergeletak di lantai tersebut lalu menciumnya. Ini mah beneran bunga kamboja. Tapi kenapa teh bunga kamboja bisa ada di depan kamar si Hendra ya? Tanya Bu Yani sambil bergumam sendiri. Tangannya refleks membuang bunga kamboja yang tadi sempat diambilnya karena tiba-tiba saja bulu tengkuknya terasa meremang. Kenapa mendadak jadi merinding? Batin Bu Yani. Tanpa Bu Yani sadari, jika sedari tadi terdapat sesosok perempuan dengan wajah yang mengerikan sedang mengawasinya dari atas plafon rumahnya. Ya, sosok perempuan tersebut terlihat sangat menyeramkan karena selain mulutnya yang dipenuhi dengan taring, bola matanya hampir keluar dari tempatnya berada di situ. Bu Yani masih belum menyadari jika ada bahaya yang sedang mengintainya. Saat itu, Bu Yani ingin mengambil sapu yang ada di dapur untuk membersihkan bunga kamboja yang berserakan di depan kamar Hendra. Namun, tiba-tiba saja sosok makhluk itu seketika sudah berada tepat di atas kepala Bu Yani dan hanya dalam hitungan detik tangannya yang memiliki cakar yang panjang dan hitam langsung mencengkram leher Bu Yani hingga Bu Yani kesulitan untuk bernafas. Bu Yani meronta-ronta, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cekikan dari cengkraman makhluk tersebut. Akhirnya dengan kedua tangannya ia berhasil melepaskan diri meskipun Bu Yani harus jatuh tersungkur ke lantai. Jujur saja, sebenarnya Bu Yani sudah pasrah jika harus kehilangan nyawa saat itu karena dirinya sudah kehabisan tenaga. Sementara itu, kebetulan Pak Idris pun nampak terbangun karena dirinya yang ingin melaksanakan ibadah sholat tahajud. Di situ, Pak Idris sempat melirik ke samping kiri ranjang, namun dirinya heran karena tak mendapati sang istri berada di sana. Ibu teh kemana ya? Kok nggak ada? Apa mungkin sudah duluan melaksanakan sholat tahajud tanpa nungguin saya, pikirnya. Kemudian Pak Idris memutuskan untuk menyusul Bu Yani. Setelah membetulkan posisi sarungnya yang sudah miring, Pak Idris bergegas keluar kamar. Namun alangkah terkejutnya Pak Idris saat ia melihat sang istri yang sedang dalam keadaan terbaring di bawah lantai. Bu Yani terlihat hampir kehabisan nafas karena cengkraman makhluk tadi yang kini sudah menghilang. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu teh kenapa? Ayo Bu bangun, ucap Pak Idris yang tanpa membuang waktu langsung berlari membopong istrinya lalu membawanya ke dalam kamar. Saat itu Pak Idris sangat mengkhawatirkan kondisi sang istri. Segera dirinya mengusap-usap punggung Bu Yani dan memanggil-manggil Hendra anaknya. Hendra, bangun nak. Sedangkan Bu Yani tampak terbatuk-batuk. Ia masih mencoba bernafas dengan normal setelah tadi sempat hampir kehilangan nyawanya. Di situ juga nampak sebuah tanda merah seperti bekas cakaran yang masih terlihat di bagian leher Bu Yani. Bu, ibu nggak apa-apa? Ibu kenapa? Tanya Pak Idris penuh kecemasan. Lalu Pak Idris berinisiatif menambah bantal pada kepala istrinya agar ia merasa lebih nyaman. Minta minum Pak, sahut Bu Yani dengan nafas tersengal. Tangan kirinya tak pernah lepas memegangi lehernya yang masih terasa sakit. Kedua matanya setengah terpejam, sedang meresapi rasa sakit yang ia rasakan di bagian lehernya. Tunggu sebentar ya Bu, Bapak ambilkan air minum. Tanpa menunggu jawaban dari sang istri, Pak Idris bergegas ke dapur untuk mengambil gelas plastik, lalu menuangkan air dingin yang berada di dalam teko ke dalam gelas tersebut hingga terisi penuh. Setengah berlari, Pak Idris buru-buru menghampiri Bu Yani dan membantunya meminumkan air tersebut. Pelan-pelan Bu minumnya, kata Pak Idris sambil memegangi gelas dengan kedua tangannya. Setelah melihat kondisi istrinya yang sudah sedikit tenang, Pak Idris pun langsung bertanya kembali mengenai peristiwa yang baru saja dialami oleh istrinya tersebut. Bu, kenapa tadi ibu tiduran di lantai? Terus kenapa ada bekas luka di leher ibu? Tanya Pak Idris dengan lembut, seraya mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh istrinya. Mendengar pertanyaan dari sang suami, Bu Yani hanya mengangguk lemah. Tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti ingin lepas akibat tadi kehabisan tenaga saat ia mencoba mencegah sosok makhluk itu mencekik lehernya. Akhirnya,
Bu Yani pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya tadi. Mendengar itu, Pak Idris pun langsung terkejut. Ia tak menyangka jika ada sosok makhluk halus yang ingin mencelakai istrinya. Namun, di situ juga Pak Idris baru menyadari kenapa Hendra anaknya sama sekali tidak terbangun oleh panggilannya, padahal tadi suaranya begitu lantang saat memanggil Hendra. Pak Idris yang tadinya hendak melanjutkan tidur lagi menjadi tak tenang pikirannya. Ia takut jika sosok makhluk tersebut akan kembali mengganggu istri tercintanya. Akhirnya ia memutuskan untuk bersandar di samping istrinya yang sudah terlelap tidur. Keesokan harinya, di sebuah rumah berlantai 2, namun terlihat asri dengan jajaran pohon palem di sekelilingnya, tampak Bu Cahaya yang sedang menyirami tanaman. Ya, itu adalah kediaman Bu Cahaya, ibunda dari Nindi. Mereka hanya tinggal berdua karena suami Bu Cahaya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Di depan teras rumahnya, Bu Cahaya memang menanami aneka macam bunga mawar dan bunga melati. Setiap 3 hari sekali, semua bunga-bunga tersebut pasti disiram dan disiangi rumput-rumputnya oleh beliau. Sambil menyirami bunga-bunga kesayangannya, sesekali Bu Cahaya memandang ke arah sang putri. Bu Cahaya terlihat heran kala melihat Nindi yang sedari tadi terlihat bolak-balik ke dalam dan keluar rumah secara terus-menerus. "Kamu kenapa sih, Nin? Dari tadi bolak-balik aja kayak setrikaan. Mama pusing lihatnya." Seluruh Bu Cahaya sambil setengah tertawa. Mendengar itu, Nindi hanya tersenyum kecil. "Nindi lagi nungguin Bu Yani mah. Biasanya kan jam segini beliau lewat," saut Nindi masih tak melepaskan pandangannya dari arah jalan. Ya, rumah Bu Cahaya memang berada tak jauh dari jalan yang suka dilalui warga, namun hanya berupa jalan gang biasa yang bisa dilewati kendaraan, bukan termasuk jalan raya. Memang setiap harinya Bu Yani melintasi jalan tersebut untuk menjajakan dagangan uli ketan secara berkeliling dengan jalan kaki. Nindi sebagai salah satu pelanggan setia uli ketan buatan Bu Yani sangat menyukainya hingga hampir setiap hari menunggu Bu Yani untuk membelinya. Oleh karenanya, Nindi heran dan bertanya-tanya mengapa Bu Yani tidak berjualan di hari itu. "Bu Yani mah hari ini nggak jualan, Nin. Bu Yani kan lagi sakit," ungkap Bu Cahaya sambil meletakkan alat penyiram tanaman lalu menghampiri Nindi. "Hah? Bu Yani sakit? Memang sakit apaan mah? Kemarin perasaan kelihatannya sehat-sehat aja," tanya Nindi yang masih penasaran tentang sakitnya Bu Yani. "Itu tadi kata ibu-ibu di warung tuh, waktu mama beli sayur sih katanya lehernya kayak luka bekas cakaran gitu. Tapi ya mama juga belum tahu pasti penyebabnya. Kan mama belum kesana," tandas Bu Cahaya sambil duduk di kursi. Mendengar ucapan sang ibu, Nindi pun hanya manggut-manggut. Namun tiba-tiba saja sebuah suara perempuan berbisik di telinganya. Siapa lagi kalau bukan Nyai Nimas Ayu, khodam penjaga leluhur Nindi yang kini ditugaskan untuk menjaga Nindi itu. Biasanya ia suka muncul atau memberitahu sesuatu bila ada hal penting yang Nindi harus tahu. Terkadang Nyai Nimas Ayu juga muncul ketika ada bahaya yang mengintai Nindi atau orang-orang yang dekat dengannya. "Sebaiknya kamu jenguk Bu Yani, Nin. Aku merasakan dia sakitnya tak biasa." Suara Nyai Nimas Ayu yang lembut menyejukkan itu kembali bergema di telinga Nindi. "Baik Nyai, insya Allah sebentar lagi saya ke sana," saut Nindi dalam hati. "Nin, kamu aja ya yang jenguk Bu Yani, wakilin Mama. Mama teh udah ada janji mau ke rumah Wadadang nemenin istrinya yang mau lahiran," pinta Bu Cahaya pada sang anak. "Iya mah, emang Nindi juga mau ke sana. Yaudah, Nindi siap-siap dulu ya mah," ucap Nindi yang langsung berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil tas. Sementara itu, di kediaman Bu Yani, nampak Hendra sangat sedih kala melihat sang ibu yang terbaring sakit dengan kondisi demam tinggi dan leher yang membiru seperti habis terkena cakaran. Namun bekas lukanya seperti berada di dalam kulit sang ibu. "Kamu beneran nggak dengar panggilan Bapak tadi malam?" Pak Idris kembali mengulangi pertanyaannya yang tadi pagi sempat ia tanyakan ke Hendra, dan jawaban Hendra pun sama. Hendra sama sekali tak mendengar suara apa-apa, meskipun di luar kamarnya teriakan sang ayah cukup memekakan telinga saat Pak Idris memanggil Hendra karena mendapati Bu Yani yang terbaring di lantai.
Tak lama kemudian, Nindi pun tiba di rumah Hendra untuk menjenguk sang ibu. Di situ Nindi nampak disambut oleh Hendra dan langsung diajak ke kamar ibunya. Saat itu, Nindi merasa heran melihat luka pada leher Bu Yani hingga sampai akhirnya Nyai Nimas Ayu pun muncul dan memberitahukan Nindi tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam. Sebenarnya, semalam itu Hendra lah yang ingin ditumbalkan oleh seseorang dengan cara mengirimnya sesosok makhluk mengerikan, tapi gagal karena Bu Yani muncul lebih dulu. Nah, ketika bertemu makhluk mengerikan itu, Bu Yani mendapati lukanya. Ungkap Nyai Nimas Ayu pada Nindi. Mendengar itu, Nindi makin penasaran dengan cerita selanjutnya dari Nyai Nimas Ayu, khodam penjaganya tersebut. Berarti sosok makhluk menyeramkan yang mencekik Bu Yani semalam itu kiriman orang yang sebenarnya ingin menumbalkan Hendra, Nyai? Tanya Nindi dengan mimik wajah serius. Betul, betul sekali, Nin. Dan malam ini, sosok itu akan kembali datang ke sini untuk menghabisi Bu Yani. Kau harus membantu keluarga ini, kasihan. Mereka semua orang baik dan tulus, tutur Nyai Nimas Ayu sambil memberikan penekanan di akhir kalimatnya. Nindi menjawab dengan anggukan. Sementara itu, di tempat ritual, Susan wajahnya tampak bersemu merah menahan amarah saat tahu jika usahanya untuk menumbalkan Hendra semalam gagal. Susan memaki-maki sosok perempuan berwajah seram yang ternyata bernama Surti, yang merupakan salah satu anak buahnya. Surti, ingat, nanti malam kamu jangan sampai gagal menghabisi wanita tua itu. Kalau tidak, aku akan bakar kamu. Faham? Tanda Susan dengan suara tegas dan diakhiri dengan ancaman. Baik, baik juragan, saut sosok Surti. Lalu dalam hitungan detik, sosoknya hilang menembus tembok di belakang Susan. Malam itu, Pak Idris memerintahkan anaknya Hendra untuk secara bergantian menemani Bu Yani di kamarnya. Pak Idris khawatir takut jika kejadian semalam kembali terulang. Hendra yang sangat mengkhawatirkan keadaan sang ibu pun hanya mengangguk. Sedangkan Nindi yang memang sudah diamanatkan oleh Nyai Nimas Ayu agar membantu Bu Yani, malam itu pun segera menuju ke kediaman Bu Yani dengan ditemani oleh Miftah, sahabatnya sejak kecil. Miftah yang juga sedari kecil sama seperti Nindi, terlahir indigo, dengan senang hati menemani Nindi. Mereka berdua sempat sama-sama berpetualang membantu orang-orang yang diganggu makhluk tak kasat mata. Miftah yang nampak lebih pendiam, tidak secerian Nindi, terlihat irit dalam berbicara. Namun, jika emosinya sudah tersulut, Miftah tak segan-segan untuk menghabisi makhluk halus ataupun jin kafir yang berani melawannya, apalagi menyakitinya. Bila Nindi memiliki khodam penjaga seorang wanita cantik berpakaian khas Bali yang bernama Nyai Nimas Ayu, Miftah memiliki khodam berwujud laki-laki tampan berpakaian raja zaman dulu bernama Raden Jayaraga. Nyai Nimas Ayu dan Raden Jayaraga sendiri sudah saling mengenal, bahkan dulu di masa lampau mereka berdua adalah sepasang kekasih namun belum berjodoh. Malam itu, Miftah dan Nindi sudah berada di depan rumah Pak Idris. Ketika baru saja memasuki halaman rumah, tiba-tiba keduanya dihadang oleh sosok Surti yang melayang tepat di hadapan mereka. Astagfirullahaladzim, ucap Nindi dan Miftah serentak. Keduanya terkejut dengan kemunculan sosok perempuan berwajah mengerikan itu yang langsung menunjukkan cakarnya yang panjang dan berwarna hitam. Hei bocah ingusan, sebaiknya kalian pulang. Jangan ikut campur urusan juraganku, ancam sosok Surti dengan sorot mata menantang. Kedua bola matanya yang berwarna merah hampir tanggal dari kelopaknya terlihat makin menyeramkan bagi siapapun yang melihatnya. Tapi tidak bagi Nindi dan Miftah yang memang sedari kecil sudah terbiasa melihat sosok-sosok menyeramkan. Bahkan mereka sering melihat sosok-sosok yang lebih menyeramkan dibandingkan sosok Surti. Memangnya kamu teh siapa makhluk jelek? Berani-beraninya nyuruh kami pulang, sungut Miftah mengejek sosok Surti. Di situ terlihat jika Miftah yang dikenal pendiam serta irit bicara, namun jika berhadapan dengan jin jahat karakternya akan berubah, dirinya akan berubah menjadi galak. Mendingan kamu aja yang pulang sebelum aku bawa kamu ke tukang cukur biar rambut panjang kamu dibotakin sekalian.
timpal Nindi sambil menahan tawa. Sosok Surti murka kala mendengar ejekan kedua sahabat itu. Kedua bola matanya yang merah semakin terbelalak sambil tertawa memekakan telinga. Sosok Surti balas menantang Miftah dan Nindi. Jangan besar kepala dulu kalian bocah ingusan. Aku tak segan-segan mengambil sukma kalian untuk dijadikan budak oleh juraganku di alam lain. Bersiap untuk mampus di tanganku. Sosok Surti langsung terbang mengitari Nindi dan Miftah. Kedua cakar yang panjang dan hitam itu dalam hitungan detik tiba-tiba saja sudah mencengkram leher mereka tanpa sempat memberi kesempatan untuk mereka menghindar. Miftah dan Nindi yang tak menyangka jika akan diserang secepat itu mencoba untuk melawan, namun energi hitam sosok Surti begitu kuat dan sukar untuk ditaklukkan meski oleh mereka berdua. Lalu terdengar suara tertawa puas sosok Surti kala melihat Nindi dan Miftah yang kesulitan melepaskan diri dari cengkraman cakarnya yang menjerat leher mereka. Tapi bukan Miftah namanya, bila langsung menyerah begitu saja dalam kondisi diambang kematian ketika mulutnya tak bisa mengeluarkan suara untuk membacakan surat-surat dari Al-Quran. Miftah juga bertelepati memakai bahasa kolbu dengan Nindi agar melakukan hal yang sama. Nindi memberikan isyarat jika ia paham dengan maksud Miftah lewat anggukan kepalanya meski sambil menahan rasa sakit akibat cengkraman cakar dari sosok Surti yang semakin dalam menghujam ke dalam lehernya. Mampuslah kalian bocah tengil sialan, ucap sosok Surti yang makin dalam menancapkan cakarnya dengan sekuat tenaga. Di situ, sosok Surti tak menyadari jika Miftah dan Nindi sudah mulai khusyuk dan tak putus-putusnya membaca surat-surat dalam Al-Quran meski dengan mata terpejam sambil menahan nyeri di leher masing-masing. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban pun terjadi. Sosok Surti tiba-tiba melolong kesakitan hingga tak kuat dan melepaskan cengkramannya pada Miftah dan Nindi. Bocah sialan, apa yang kalian lakukan? Panas, teriak sosok Surti di sela lolongan kesakitannya. Terlihat kedua tangan yang berupa cakar itu seperti terbakar dan mulai melepuh mengeluarkan asap. Tanpa membuang waktu, Miftah memberikan kode kepada Nindi untuk mengeluarkan jaring gaib dan menangkap sosok Surti agar tak bisa kabur. Dengan lincah, Nindi melompat ke sisi kiri sosok Surti dan Miftah pun melakukan hal yang sama ke sisi kanan sosok Surti. Lalu mereka berdua membuat gerakan mengangkat kedua tangan ke atas dan membentuk setengah lingkaran. Mereka satukan menjadi satu lingkaran penuh. Ajaib, dari lingkaran gaib setipis asap itu mampu menyedot sosok Surti masuk ke dalamnya. Sosok Surti seperti terkunci dan terperangkap di dalam lingkaran gaib tersebut. Sosok Surti mencoba sekuat tenaga menendang ke sana kemari, namun usahanya selalu gagal. Lingkaran gaib yang dibuat oleh Miftah dan Nindi semakin lama semakin menyusut ukurannya hingga semakin menyulitkan sosok Surti untuk bergerak. Pada akhirnya sosok Surti hanya bisa terdiam seperti patung karena ruang geraknya yang dibatasi oleh lingkaran gaib. Terdengar makian dari sosok Surti yang minta dilepaskan, namun tak didengar oleh Nindi dan Miftah, malah mereka meledeknya. Alhamdulillah, akhirnya Kunti Jabla ini berhasil juga kita kurung, ucap Nindi lega. Namun saat itu Nindi merasakan rasa sakit yang teramat sangat di bagian lehernya. Rupanya hal yang sama juga dirasakan Miftah. Dia juga sedari tadi terus mengusap-ngusap lehernya yang terlihat lebam membiru seperti bekas terkena cekikan. Ya, tapi leher aku sakit banget ini juga, Nin. Mana luka cakarannya ninggalin bekas lagi, sungut Miftah. Sabar ya, nanti juga luka di leher kalian akan sembuh. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Ya, suara itu berasal dari Nyai Nimas Ayu, disusul kemunculan sosoknya di depan Nindi dan Miftah. Nyai, seru mereka berbarengan. Nyai Nimas Ayu tersenyum, lalu merapatkan kedua tangannya sambil berkomat kamit membaca mantra. Setelah beberapa saat, Nyai Nimas Ayu membuka kedua tangannya, lalu menempelkan tangan kirinya ke leher Nindi dan tangan kanannya ke leher Miftah. Seketika, asap berwarna hitam mengepul dari leher keduanya. Sesaat setelah Nyai Nimas Ayu melepas kedua tangannya, secara ajaib, bekas luka yang terdapat di leher Nindi dan juga Miftah langsung menghilang. Alhamdulillah, luka di cakaran leher kami sudah sembuh.
Makasih Nyai, ucap Nindi dengan riangnya. Ucapan yang sama juga keluar dari mulut Miftah. Terima kasih Nyai. Miftah berterima kasih seraya merapatkan kedua tangannya di wajah, tanda penghormatan kepada Nyai Nimas Ayu. Sama-sama ya. Kalian tidak usah khawatir. Bu Yani sudah sembuh. Tadi sudah aku obati luka di lehernya ketika kalian sedang melawan si Surti. Dan sekarang tugas kalian adalah mencari dalang di balik musibah yang sudah menimpa Bu Yani. Orang itu juga pelaku tumbal pesugihan bunga Kamboja. Jadi kalian harus hati-hati karena ia juga berilmu tinggi. Ucap Nyai Nimas Ayu panjang lebar menjelaskan kepada Miftah dan Nindi. Oh iya Nyai, terus Kunti Jabla ini gimana? Tanya Miftah seraya menunjuk sosok Surti yang masih terperangkap dalam lingkaran gaib yang mereka ciptakan tadi. Biar nanti aku yang mengurusnya, kata Nyai Nimas Ayu. Baik Nyai. Namun saat mereka bertiga sedang membahas rencana selanjutnya, tiba-tiba saja sosok Surti, makhluk perempuan yang sangat mengerikan itu, bisa melarikan diri. Ilmu kalian tak bisa mengurungku, teriak Surti sambil menghilang di antara kegelapan pepohonan yang terdapat di sekitar rumah Hendra. Melihat itu, Miftah, Nindi maupun Nyai Nimas Ayu nampak pasrah karena tak dapat mengejar sosok Surti yang melarikan diri dan menghilang. Mendapati hal itu, mereka pun segera masuk ke dalam rumah Pak Idris dan menceritakan semuanya karena mereka kehilangan sosok Surti yang telah mencelakai Bu Yani. Akhirnya disepakati jika Miftah akan menginap sementara waktu sedangkan Nindi pulang ke rumahnya. Mereka khawatir kalau sosok Surti, makhluk perempuan yang sangat menyeramkan itu, akan kembali lagi datang untuk menyerang keluarga Pak Idris. Di malam harinya, setelah Nindi pulang, keluarga Pak Idris mempersilahkan Miftah untuk beristirahat di kamar yang telah mereka persiapkan, dan mereka semua pun menuju ke kamar masing-masing untuk beristirahat, termasuk Hendra. Setelah sekian lama dan malam hari kian larut, tiba-tiba saja Hendra terbangun. Hendra seperti mendengar suara Susan yang terus-menerus memanggil namanya. Kang Hendra, Kang, tolong datang ke sini. Saya butuh bantuan Akang. Terdengar suara Susan halus di telinga Hendra, suara merdu dan paras cantik yang akhir-akhir ini selalu membayangi hari-harinya dan membuat tidur malamnya menjadi tanyanya. Kini tiba-tiba saja memanggil-manggil namanya. Alhasil Hendra pun tersenyum bahagia, ibarat kata pucuk dicinta ulang pun tiba. Teh Susan, ucap Hendra lirik. Kemudian Hendra seperti terhipnotis, dirinya pun turun dari atas ranjang dan berjalan menuju pintu. Lalu kedua kakinya melangkah pasti mengarahkan Hendra menuju ke rumah Susan. Suasana malam itu sangatlah sepi, tak nampak seorang pun terlihat. Begitu juga Miftah, dirinya tak mengetahui jika Hendra telah keluar rumah seorang diri. Sepertinya Miftah sangat lelah karena telah bertarung dengan sosok Surti dan dirinya tidur begitu nyenyak. Setelah sampai di rumah Susan, Hendra pun berkata, "Saya sudah datang Teh Susan," ucapnya datar. Suasana hening dengan warna malam yang gelap gulita, juga suara binatang malam yang terus bersautan menambah kesan menakutkan. Tak menyurutkan langkah Hendra, tiba-tiba saja pintu rumah Susan terbuka dengan sendirinya, disusul langkah kaki Hendra yang segera masuk ke dalam rumah Susan. Di dalam ternyata sudah terdapat Susan yang sedang duduk di antara dupa-dupa dan sesajen. Di sampingnya juga terdapat sosok Surti yang menyeringai kala melihat kedatangan Hendra. Saat itu Susan berkata kepada makhluk halus peliharanya itu, "Habisi dia," teriak Susan. Mendengar itu pun Surti langsung bergerak dengan secepat kilat untuk menerkam Hendra yang sedang terdiam pasrah. Namun belum juga sampai cakar mencengkeram Hendra, makhluk mengerikan itu tiba-tiba saja terpental. Surti rupanya sudah terkena hantaman dari bola cahaya yang berukuran sedang. Sial, siapa itu?" teriak Surti. Ternyata bola cahaya yang menghantam Surti itu berasal dari Raden Jayaraga, khodam penjaga Miftah yang tiba-tiba saja muncul. "Makhluk terkutuk, akan aku binasakan kau," teriak Raden Jayaraga.
Melihat semua itu, Susan terkejut. Namun tidak sampai di situ, seketika di belakang Raden Jayaraga muncullah Miftah, Nindi dan juga Nyai Nimas Ayu. Rupanya mereka telah merencanakan semua ini untuk menjebak Susan, termasuk dengan sengaja melepaskan sosok Surti sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Raden Jayaraga segera mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk memusnahkan sosok Surti yang berupa makhluk halus yang sangat mengerikan. Tak sampai hitungan menit, sosok Surti pun musnah, lalu berubah menjadi kepulan asap hitam disertai bau busuk yang menusuk hidung. Sedangkan Nyai Nimas Ayu langsung menghampiri Susan yang kala itu nampak panik, bingung ingin berbuat apa. Apalagi dirinya seketika kikuk karena melihat makhluk peliharaannya Surti yang dimusnahkan dengan begitu mudahnya. Namun rupanya Susan bukanlah wanita sembarangan. Selain bermental kuat, ternyata dirinya juga memiliki kemampuan yang cukup lumayan. Sial, kalian belum kenal aku ya? Terima ini wanita jalang, teriak Susan pada Nyai Nimas Ayu. Muncul bola api dari tangan Susan. Ia pun langsung melemparkannya ke arah Nyai Nimas Ayu. Di situ Nyai Nimas Ayu pun langsung menyadari akan serangan tersebut. Dengan kemampuannya, ia berhasil menghindar dari serangan Susan. Akhirnya, bukannya mengenai Nyai Nimas Ayu, bola api tersebut malah mengenai kursi mewah yang berada di dalam rumah Susan. Tayal, muncul api besar di dalam rumah tersebut hingga menyebabkan kebakaran di dalam rumah Susan. Melihat serangannya gagal, Susan langsung mengumpat tak karuan. Kurang ajar. Belum selesai dengan umpatannya, tiba-tiba saja Nyai Nimas Ayu sudah berada di depannya. Seketika Nyai Nimas Ayu menempelkan ibu jarinya ke kening Susan. Aneh, walaupun hanya berupa sentuhan halus, terlihat Susan langsung terkapar dan jatuh pingsan. Saat itu, keadaan di dalam rumah cukup kacau. Api yang tadi mengenai kursi mewah kini berubah menjadi api besar. Tayal, Miftah dan Nindi pun berusaha memadamkan api tersebut. Namun tak berapa lama muncullah Pak Idris beserta warga yang lain datang untuk membantu Miftah dan Nindi. Pada akhirnya, api yang tadinya siap melahap rumah Susan kini telah padam. Yang tersisa hanyalah sesajen dan juga dupa yang berceceran serta bekas sofa yang terbakar. Susan yang dalam keadaan pingsan dan diketahui jika kemampuannya sudah dimusnahkan oleh Nyai Nimas Ayu, sedangkan Hendra sendiri juga sudah sadar. Namun, ia masih bingung dengan apa yang telah terjadi dengannya. Raden Jayaraga pun segera pamit karena melihat situasi yang sudah terkendali. Sedangkan Nyai Nimas Ayu segera memberitahu Nindi mengenai latar belakang Susan dan menyampaikannya ke warga. Saat itu warga nampak geram setelah mengetahui perbuatan Susan selama ini. Selain ingin mencelakai Hendra, rupanya Susan sudah menumbalkan beberapa korban termasuk Rudi suaminya. Namun di situ Nindi langsung menenangkan keadaan. Dia menjelaskan jika pada saat ini Susan sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa. Selain itu dirinya pun sudah terganggu pikirannya. Ternyata serangan Nyai Nimas Ayu tadi memiliki efek yang dapat menghilangkan pikiran seseorang. Dengan kata lain, kini Susan telah hilang ingatan. Akhirnya persoalan pun kini diserahkan kepada perangkat desa dan menyerahkan Susan ke dinas sosial karena Susan yang telah menjadi kehilangan kewarasannya. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Dan Bu Neneng, makasih banget. Kisahnya keren banget Bu Neneng. Dan bagaimana pesugihan bunga kamboja ini unik juga ya. Saya juga baru pertama kali mendengar ini ada pesugihan bunga kamboja yang mana pesugihannya dilakukan oleh Susan ya. Bahkan hampir saja Hendra. Padahal awalnya saya udah gimana ya, kayak dapet tuh chemistry antara Susan dan Hendra nih. Bagaimana seorang bujangan bertemu dengan seorang janda muda yang kaya raya ya, sedangkan Hendra sendiri dalam kondisi miskin. Tadinya saya berharap jadian, malah ternyata ditumbalkan, hampir ditumbalkan ya. Dan ternyata gagal berkat bantuan dari Miftah maupun Nindi. Jadi, dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya tentang kisah Miftah dan ini bisa mengikuti ada di playlist kami, yaitu kisah Kijalu. Bagaimana di situ ada petualangan Miftah, Nindi dan Selin. Tapi kali ini yang muncul hanya Miftah dan Nindinya saja. Semoga bisa mengobati kerinduan kita semua ya teman-teman. Dan akhirnya Teh Susan berhasil dimusnahkan kemampuannya oleh Nyai Nimas Ayu.
dan berkat bantuan dari Raden Jayaraga juga ya, sehingga terkuaklah bahwa selama ini sudah banyak sekali korban yang sudah dijadikan tumbal dalam pesugihan bunga Kamboja, termasuk juga ternyata adalah suaminya sendiri, yaitu Rudi ya, yang di awal dikisahkan si Hendra disuruh membersihkan untuk makamnya. Luar biasa sekali, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua untuk menemani akhir pekan ya teman-teman. Dan terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe-nya, diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata ya, berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.